Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para guru, para peserta didik yang saya banggakan. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol pemersatu bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita merasa bahwa urusan bahasa ini sudah selesai. Ya, kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, kita bisa juga menulis dalam bahasa Indonesia. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia ini tidak memiliki persoalan dalam memahami bahasa Indonesia. Namun, Ibu Bapak dan para peserta didik yang saya banggakan, kita sering lupa bahwa yang saya maksud dengan bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, karena Indonesia ini kan negaranya sangat majemuk, ya. Kita memiliki 1340 suku bangsa, ya. Artinya di dalam suku bangsa itu ada jumlah bahasa yang sangat banyak, ya. Sekarang ini tercatat secara resmi baru ada 718 bahasa di Indonesia. Nah, ini tentu saja jumlahnya bisa bertambah nanti, ya. Nah, oleh karena itu menghadapi negara dengan penduduk yang demikian majemuk, ya, dengan suku bangsa yang demikian majemuk, tentu saja memerlukan kebijakan khusus di Indonesia ini dalam bidang kebahasaan. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak Ibu Bapak semuanya, para peserta didik, untuk merenung sejenak tentang apa yang sudah dilakukan para pahlawan bangsa kita, terutama para pahlawan yang berkumpul, ya, dalam sidang Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita mengetahui dari pertemuan para pemuda yang hebat itu, kita mengetahui ada 3 ikrar yang disepakati, yaitu tentang tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin tidak terjadi, ya, di negara-negara lain. Mengapa dalam Sumpah Pemuda itu yang ketiga itu justru tentang bahasa? Ya, itu alasannya kayak itu, karena itu tadi di Indonesia ada 718 bahasa sekarang ini. Jika semua suku bangsa mengusulkan bahasa daerahnya menjadi bahasa nasional, nah ini kan bagaimana? Pasti kesulitan pemerintah mengatur semuanya. Misalnya orang yang berpenutur bahasa Jawa mengajukan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Orang yang berpenutur bahasa Sunda sebagai penutur kedua terbesar di Indonesia mengajukan juga bahasa Sunda sebagai bahasa nasional, ya. Orang yang berpenutur bahasa Madura misalnya mengajukan juga bahasa Madura sebagai bahasa nasional, bahasa Minang, ya, bahasa Minahasa dan seterusnya. Artinya tidak akan terjadi, ya, negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa kesepakatan dalam bidang bahasa itu. Nah, kehebatan Sumpah Pemuda ini adalah mampu menyepakati satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang mampu memayungi seluruh suku bangsa dan akhirnya disepakati. Nah, itu yang pertama. Nah, artinya Ibu Bapak, kita memiliki kebijakan dalam bidang kebahasaan yang harus dicermati oleh kita semuanya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, khususnya yang dalam bidang bahasa, di dalam pasal-pasalnya di sana disebutkan bahwa di Indonesia ini hidup 3 kategori bahasa, hidup 3 wujud bahasa, atau hidup 3 gatra bahasa, ya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Oleh karena itu, kami menyebutnya sebagai Trigatra bahasa. Nah,
Trigatra Bahasa yang menjadi fondasi, salah satu fondasi NKRI kita yang sama-sama kita cintai ini. Nah, bahasa Indonesia sudah jelas. Fungsinya dalam undang-undang disebutkan sebagai pemersatu bangsa, kebanggaan bangsa, ya, alat perhubungan komunikasi antara pusat dengan daerah, ya, alat pertukaran budaya dan seterusnya. Itu fungsi bahasa Indonesia. Artinya, fungsi bahasa Indonesia yang pertama ini adalah untuk menjaga persatuan bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu bahasa daerah, ya. Bahasa daerah sangat penting, ya, karena bahasa daerah merupakan ciri kebinekaan kita, ciri kebinekaan Indonesia kita. Tadi saya katakan ada 718 bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 32 di sana disebutkan bahwa negara, ya, kita semuanya wajib memelihara dan menghormati bahasa-bahasa daerah, ya. Nah, karena ini adalah ciri kebinekaan kita, ya. Kalau kita tidak berbineka, kalau kita tidak majemuk, tidak ada Indonesia, ya. Kemajemukan itulah yang menyatukan kita, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu salah satunya wujudnya dalam wujud bahasa ini. Yang ketiga, gatra yang ketiga atau wujud bahasa yang ketiga yang ada di Indonesia ini yaitu bahasa asing. Nah, fungsi bahasa asing ini dalam undang-undang disebutkan yaitu untuk meningkatkan daya saing bangsa, untuk meningkatkan daya saing anak-anak muda kita, masyarakat Indonesia kita, ya. Pemuda-pemuda, anak-anak muda Indonesia ke depan harus menguasai bahasa asing juga, ya. Jadi Trigatra Bahasa ini sangat lengkap, Ibu Bapak dan para peserta didik semuanya. Jadi yang pertama, setiap orang Indonesia itu harus mampu berbahasa Indonesia. Yang kedua, harapannya tetap menjaga dan melestarikan bahasa daerahnya. Dan yang ketiga, menguasai banyak bahasa asing, ya, untuk berbicara di tingkat global, untuk bersaing di tingkat internasional. Nah, oleh karena itu, kami melalui tim peneliti kami ini, kami mengangkat pembelajaran Trigatra Bahasa, baik untuk para pengajar bahasa, ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing maupun guru-guru lain, ya, karena persoalan Trigatra Bahasa ini harus dikuasai oleh semua orang. Nah, wujud Trigatra Bahasa ini sekali lagi adalah bahasa Indonesia, urutannya yang pertama, yang kedua adalah bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Ketiga urutan ini, Ibu Bapak semuanya tidak boleh dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing sangat penting, namun tidak boleh dipertukarkan, tidak boleh diturunkan. Yang satu menjadi kedua, kedua jadi ketiga, kedua jadi kesatu, dan satu tidak boleh. Apalagi yang tiga ingin yang menjadi nomor satu tidak bisa, karena itu sudah urutan peraturan perundangan, sudah dipikirkan matang-matang oleh para pendiri bangsa ini dan diturunkan oleh wakil-wakil kita di DPR maupun di pemerintahan. Sekali lagi urutannya adalah dalam Trigatra Bahasa ini bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Oleh karena itu kami menyuarakan satu slogan untuk kita semuanya, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mari sekali lagi bersama-sama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Trigatra Bahasa, bangun bahasa.